Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Sungguh Engkau setia bagi kami. Amin. Bahkan di saat kami tidak setia pun Tuhan tetap setia. Sebab Engkau tidak bisa menyangkal dirimu sendiri Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu yang Tuhan limpahkan atas setiap kami. Bapa, saat yang indah kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap orang yang datang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik. Sebab semua yang baik itu ada dapat dari-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat yang indah berbicaralah Bapa, tuntun hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja, melawat setiap kami, menjamah setiap pribadi di tempat ini. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Hidup kami dipulihkan, diubahkan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan yang miskin Tuhan perkaya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus siap diberkati bersama, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Happy New Year, selamat tahun baru. Kita percaya di tahun yang baru ini, saudara, bukan cuman ya kita punya barang-barang yang baru, tetapi hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan roh yang baru, dan kebajikan kemurahan Tuhan, rahmatnya selalu baru setiap hari. Amin. Saya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini saya beri judul, I have been set free. Aku sudah dibebaskan, aku telah dibebaskan. Ketika putra itu memerdekakan, maka kita benar-benar merdeka. Sebenarnya masalah terbesar manusia itu bukanlah sakit penyakit. Masalah terbesar manusia itu bukanlah kemiskinan. Tetapi masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Ya. Dan yang bisa menyelesaikan masalah dosa ini hanyalah Tuhan sendiri. Sebab itu Yesus harus datang ke dunia. Firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatu di dalamku. Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatu di dalamku. Masalah dosa ini saudara cuman bisa diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Ya, semua orang telah berbuat dosa. Tapi puji Tuhan kita punya juru selamat. Gak ada orang bisa menyelamatkan dirinya, gak ada orang yang bisa mendapatkan keselamatan, masuk surga dengan perbuatan-perbuatan baiknya, bahkan dengan amal baik atau dengan berkorban seberapa banyaknya, saudara. Ya kalau dulu saya pernah dengar, hati-hati loh, dosamu itu dihitung. Nanti ada malaikat yang menimbang, baik mana, buruknya yang mana, terus ditimbang beratan mana gitu ya. Nah, seperti Santa Claus gitu saudara ya, kalau baik dikasih hadiah, kalau bad itu ada pit hitam. Tapi kita melihat bahwa gak ada yang bisa menghapus dosa kita. Mau dengan pengorbanan seperti apa, mau berkorban seperti apa saudara, gak ada pengorbanan yang sempurna di manusia yang lakukan saudara. Sebab itu ya Yesus datang untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Ketika orang berusaha untuk cuci tangan, ya maksudnya cuci tangan bukan ya cuci tangan untuk menghilangkan kuman saudara. Maksudnya itu ketika Pontius Pilatus ya menyerahkan Yesus untuk disalib, dia cuci tangan. Maksudnya cuci tangan itu apa? Ya aku lepaskan ini ya, ini bukan kesalahanku lagi loh ya. Dosanya nanti kesalahannya kamu tanggung gitu. Pilatus cuci tangan gitu. Dan banyak orang sampai saat ini itu berusaha untuk cuci tangan sendiri saudara. Berusaha untuk menyucikan dirinya sendiri saudara. Atau gak mengakui gitu kesalahannya. Ini bukan salahku loh ya. Ini tuh karena kamu loh ya. Kamu yang salah, bukan aku. Dari dulu saudara, manusia itu suka menyalahkan orang lain. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan katakan kenapa?
gitu kan. Oh itu loh Tuhan, katanya Adam, Hawa itu loh Tuhan, perempuan yang kau kasih. Terus Hawa ditanya, kenapa Hawa? Itu loh Tuhan, ular itu loh Tuhan. Jadi selalu menyalahkan, itu yang terjadi saudara. Dan gak enak banget hidup dengan tuduhan, hidup dengan membawa rasa bersalah, itu adalah beban. Gak enak saudara. Siapa yang bisa mengangkat semua beban kita? Siapa yang bisa mengangkat semua kesalahan kita? Hanyalah Tuhan. Ketika kita tahu Yesus datang ke dunia ini, dia datang bukan untuk cuci tangan, tapi dia datang turun tangan sendiri. Bahkan dia memberikan nyawanya mati. Dia juga mencuci kaki murid-murid Yesus. Saya waktu menyampaikan ini, saya nggak tahu ternyata Pastor Gary kemarin cuci kakinya para aktivis gereja ya. Kok bisa nyambung ya? Nah, ketika Tuhan Yesus bilang, aku mau siapkan baskom, tolong air. Ya. Kemudian disuruh didatengin gitu, Petrus, aku mau mencuci kakimu. Tuhan Yesus loh yang mendatangi. Itu ada loh di ayatnya, keren loh. Terus Petrus bilang gini, oh jangan Tuhan. Jangan sampai kamu cuci kakiku Tuhan, selamanya pun jangan. Lalu apa kata Tuhan Yesus saudara? Di Yohanes 13 ayat yang ke-8. Petrus awalnya tidak mengerti dan menolak. Tuhan bilang gini, apa yang aku lakukan saat ini kamu gak ngerti. Tapi nanti kamu akan mengerti. Artinya bahwa Tuhan itu mencuci kaki murid-muridnya. Dia itu menyucikan kita dari dosa. Tuhan Yesus katakan, jawab Yesus di ayat yang ke-8 dalam Yohanes 13. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Tuhan itu suci, kudus. Yang bisa menyucikan kita, menguduskan kita itu cuma Tuhan sendiri. Gak bisa. Mau cuci-cuci sendiri, mau bersihin sendiri, gak bisa. Firman Tuhan katakan Yesus datang bukan hanya dia turun tangan. Tuhan bahkan berlutut. Itu adalah kerendahan hati. Itu adalah bukti bahwa Tuhan itu memberikan segala-galanya. Dia menjadi hamba. Dia adalah gembala yang memberikan nyawa buat domba-dombanya. Hanya Yesus yang bisa membasuh segala dosa kita. Dosa kita merah seperti kirmisi. Tapi karena pencurahan darah Kristus, kita dibuat putih seperti salju. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Oleh sebab itu, dengan penuh keberanian kita bisa datang menghampiri Tuhan. Udah gak kotor lagi, udah gak dekil lagi, udah gak najis lagi, kita bisa datang kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita memperoleh kemurahan dan mendapatkan anugerah untuk menerima pertolongan pada waktunya. Marilah kita dengan penuh keberanian, kita yang sudah disucikan, kita berani menghampiri tahta anugerah, supaya kita memperoleh kemurahan, dapatkan anugerah dan terima pertolongan pada waktunya. Hari ini saya mau berbicara tentang tahta anugerah Bapa. Saudara, Tuhan datang ke dunia ini, dia berperan sebagai 3 poin yang saya mau sampaikan hari ini. Yesus datang ke dunia ini, kalau ada di pengadilan, kita datang ke ruangan saudara, itu ada yang jadi terdakwa. Yesus datang ke dunia ini, dia yang menjadi terdakwanya. Dia menggantikan posisi kita. Semestinya kita yang berdosa, semestinya kita yang bersalah. Tetapi dia yang ambil posisi kita, supaya kita yang bersalah menjadi orang benar. Yesus dikatakan dia menjadi terkutuk. Dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa karena kita. Bahkan ketika di atas kayu salib, Bapa itu seperti terpisah dengan Yesus. Sebab Yesus sedang menanggung semua dosa kita. Gak bisa saudara pada saat itu dekat dengan Bapa. Eloi, Eloi lama sabatani.
Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang Yesus lakukan. Peran Yesus yang pertama bagi kita semua, dia turun ke dunia untuk menjadi yang terdakwa. Ketika orang-orang gak ada yang mau disalahkan, ketika orang-orang maunya cuci tangan, aku gak ikut-ikut ya, ini salahmu. Udah kamu tanggung sendiri, kamu tahu itu akibatnya kamu. Jadi kalau kamu ngalami keadaan seperti ini, ya sudah, kamu gak usah protes karena kamu salah. Ada juga yang bilang, ya aku gini karena kamu duluan kan, kamu yang duluan. Ya udah, kamu jangan protes lagi. Sepertinya saudara, karena kita bersalah, kita harus menanggung setiap keadaan yang buruk. Dan kita harus mau gak mau tuh nerimo. Ya memang ya, aku itu salah ya. Makanya keadaanku gini. Makanya kok tetap miskin. Makanya kok keluargaku berantakan ya. Makanya aku sakit ya. Aduh, makanya kok gak ada damai sejahtera ya. Ya memang sih karena aku berdosa. Ya memang sih karena aku salah. Nah, upah dosa itu adalah maut. Setiap dosa selalu ada akibatnya. Jadi seolah-olah setiap kita yang berdosa bersalah harus menanggung sendiri akibat hukumannya, saudara. Tetapi Yesus datang justru untuk mematahkan kutuk dan mengubah kutuk menjadi berkat dengan menjadi terkutuk di atas kayu salib. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Yesus hadir sebagai terdakwa untuk mengambil he took the blame. Yang salah itu harusnya kita yang disalahkan. Udah. Aku yang ambil. Aku yang tanggung semuanya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Saudara, saya juga pernah ngalamin gitu ya. Saya dibilang, ini karena salahmu. Kamu tuh yang salah. Makanya kamu harus bayar ini. Ini salahmu kok. Udah biasa saudara. Disalahkan dan menyalahkan di dunia ini udah biasa. Tapi masih lebih baik disalahkan daripada menyalahkan orang lain. Dan ketika saya tuh ngalamin itu ya. Dalam hati saya tahu gitu. Saya udah melakukan yang sudah semestinya saya lakukan. Tapi ya masih aja disalah-salahin. Terus masih disuruh nanggung lagi kesalahan yang saya disuruh bayar gitu kan. Sejumlah uang gitu. Terus tapi ketika saya mau kayak mau membela diri gitu ya. Mau membantah gitu. Loh enggak loh ini aku udah bener loh. Aku udah ini. Itu seperti ada yang ngerem gitu. Akhirnya saya gak mau berbantah. Saya gak mau istilahnya apa ya. Kayak ya gak terima gitu. Saya diem dan saya transfer. Saudara, saya juga dengar ada hamba Tuhan yang dibilang suruh ganti kerusakan dari rumah tetangganya. Karena dikira dia betulin rumah, akhirnya tuh nyebabin kerusakan rumah tetangga. Jadi, tapi pastor ini juga gak mau berbantahan, udah dia bayar aja gitu. Dan saya melihat sebagai anak Tuhan, kita meneladani Kristus. Ketika Kristus, dia dicaci maki, dia difitnahkan segala yang jahat. Tuhan tidak membuka mulutnya. Tuhan tidak berbantah-bantahan dengan orang yang memfitnah dia. Bahkan dikatakan seperti seekor domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang menjadi keluh. Keluh itu nggak bisa ngomong lagi, saudara, udah gak bisa berkata-kata lagi di hadapan orang yang mengguntingi bulunya. Seperti itulah Yesus. Di saat semua orang mencari kambing hitam, ya sebenarnya kasihan ya kambing hitam itu ya. Belum tentu loh yang salah itu seekor kambing dan juga gak tentu yang salah itu kambing warna hitam. Tapi kenapa orang itu selalu carinya kambing hitam? Ketika orang selalu mencari kambing hitam ini sebabnya ini gara-gara dia, ini gara-gara kamu, ini jadi kayak gini. Tuhan datang sebagai seekor domba, anak domba Elohim, saudara. Dan tanpa cacat, yang tanpa celah, tidak ditemukan satu kejahatan di dalam hidupnya. Tapi justru dialah yang
sempurna, sebagai korban yang sempurna untuk menggantikan posisi kita. Yang mengerti katakan amin. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Dialah yang tertikam karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepadanya. Di ayat 6. Yahweh telah menimpakan semua kejahatan kita kepadanya. Dia datang bukan untuk mendakwa kita. Dia datang bukan untuk menghukum kita. Tapi sebaliknya, dia datang justru menjadi terdakwa dan menanggung setiap hukuman kita. Tuhan tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena gak ada yang benar. Firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Ketika murid-murid Yesus melihat ada seorang pria yang buta, murid itu katakan seperti ini, Guru, ini dosanya siapa ini? Kesalahannya siapa ini? Sampai pria ini dilahirkan buta. Kesalahan orang tuanya kah? Katanya. Apakah kesalahannya dia sendiri kah? Tetapi Yesus menjawab di dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga. Bukan karena dosa orang ini ataupun orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia. Ini loh saudara, luar biasa ya. Tuhan itu benar-benar beda saudara. Ketika orang itu kalau lihat ada orang sakit, dia sakit kanker. Itu pasti banyak salahnya. Itu dia pasti menyimpan kepahitan itu. Itu dia kok sampai kayak gitu ya. Sampai bangkrut, hutangnya banyak, itu pasti banyak salahnya itu. Ketika kita dengan mudahnya menyalahkan orang, saudara. Terus mencari siapa yang salah, mencari siapa yang lebih benar, saudara. Tuhan datang justru untuk menjadi problem solver. Bukan cuman untuk ngomong-ngomong masalah, dia sendiri datang menjadi jawaban. Yesus katakan kepada orang yang buta itu di ayat yang ke-7. Saat itu Yesus meludah ke tanah, kemudian membuat seperti lempung tanah gitu, yang lembek gitu ya. Terus ditaruh di kedua mata orang buta itu. Lalu Yesus mengatakan, pergilah ke kolam Siloam. Basuhlah dirimu di sana. Kolam Siloam itu artinya yang diutus. Itu adalah gambaran dari Kristus. Kristus yang diutus untuk membasuh dosa. Sehingga kita menjadi tahir, sehingga kita menjadi sembuh, sehingga kita menjadi suci dan kudus. Lalu ia kembali dengan melihat. Saya percaya saat ini, setiap dosa dan pelanggaran saudara, in Jesus name, sudah dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Yesus diutus Bapa datang ke dunia ketika Yohanes melihat Yesus di Yohanes 1 ayat 29. Behold, the Lamb of God. Ketika ada sesuatu hal yang salah di dunia ini, memang ini adalah the fallen world. Dunia yang sudah hancur, dunia yang sudah rusak. Kita gak perlu lihat, cari salahnya siapa-siapa. Kita pandang Yesus. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa manusia. Mulai saat ini, jangan lagi kita terfokus sama kesalahan dosa kita, saudara. Atau kita terfokus kepada kesalahan, dosa, kelemahan orang lain. Lihatlah, pandanglah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dan firman Tuhan katakan, saudara, Yesus sang anak domba Elohim adalah korban yang sempurna. Sekali dia mengorbankan dirinya, itu untuk menghapus setiap dosa kita. Bahkan dosa-dosa kita di masa yang akan datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Karyanya sempurna bagi setiap kita. Mari kita lihat Yesaya. Saya bacakan aja buat saudara. Yesaya 53 ayat 7. Dia menjadi keluh di hadapannya mengguntingi bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Saya percaya ketika saudara mungkin ya disalahkan sama orang. Tapi kita meneladani Yesus. Kita ingat akan pengorbanan Yesus. Kita justru bersyukur saudara. Karena kita bisa mengalami
sedikit yang Yesus pernah alami. Dan kita bisa praktek firman dari setiap kejadian peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kepada anak domba Elohim. Yesus katakan, ini terlalu berat buat kamu. Kamu gak akan bisa nanggung. Biar aku saja. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, kau datang Tuhan dalam hidupku, dan kau dekat, membasuh setiap dosa pelanggaranku, membuatku baru. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, sungguh mulia, sungguh berharga darahmu. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan, menggantikan kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar. Terima kasih, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Kau buat kami indah di hadapan-Mu. Terima kasih, Yesusku. Sungguh indah. Kita melihat pengorbanan Tuhan itu begitu besar. Bahkan Dia mati saat kita masih berdosa. Bahkan Dia berdoa bagi orang-orang yang bersalah kepada Dia. Luar biasa hatinya Tuhan. Dan saya percaya hati Tuhan inilah sudah diberikan dalam hati saudara. Sehingga saudara dan saya pun dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua saudara, peran Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sebagai yang tertawan, yang tertuduh, yang bersalah. Dia menjadi dosa karena kita. Tetapi yang kedua, Yesus datang untuk menjadi pembela, menjadi pengacara. Kalau ada di pengadilan saudara, pengacara itu akan membela kliennya. Dia akan berusaha mati-matian gimana supaya kliennya ini dibebaskan dari hukuman, dari kesalahannya. Dibenarkan saudara. Dan Yesus bukan hanya membela kita dengan kata-kata mati-matian, tapi Dia benar-benar mati buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, sempurnalah. Dia membenarkan kita dengan sempurna. Sang kebenaran yang bisa membenarkan kita. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, jika seseorang telah berbuat dosa, kita memiliki pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Siapa di sini yang gak pernah berbuat dosa? Gak ada ya, bahkan saya pun berbuat dosa. Tetapi kita bersyukur kita punya pembela yang sampai detik ini terus bersyafaat bagi kita, terus berdoa bagi kita di hadapan Bapa untuk membela setiap anak-anaknya, kekasihnya. Siapakah yang akan melemparkan tuduhan terhadap orang-orang yang dipilih Elohim? Kristuskah? Elohimkah? Justru Dialah yang membenarkan mereka. Saat ini saudara, kalau ada yang melemparkan tuduhan kepada saudara dan saya, siapa sih yang kesukaannya itu menuduh? Who is the accuser? Siapa penuduh? Iblis. Iblis itu kesukaannya menuduh. Iblis itu suka membuat kita itu merasa, aduh terus guilty saudara. Dan karena merasa tertuduh, kita sepertinya itu merasa terus bersalah. Wah gak layak untuk terima ini, gak bisa lagi untuk dekat sama Tuhan. Tapi di ayat 34, siapakah yang akan menghukum? Kristuskah?
Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Sekali lagi Yesus datang bukan untuk menghukum. Tabib datang bukan untuk orang sehat. Tapi tabib datang untuk orang sakit. Orang yang berdosa itu seperti orang yang sakit secara rohani. Tetapi puji Tuhan, Kristus datang justru untuk membebaskan kita dari penghukuman. Di dalam Kristus kita tidak lagi disalahkan. Di dalam Kristus kita tidak lagi dituduh. Tapi justru sebaliknya, kita dibenarkan, kita dibebaskan. Roma 3 ayat 24. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan bukan karena kita tidak bersalah. Tetapi kita dibenarkan karena Kristus sang kebenaran yang membela dan membenarkan setiap kita. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Dan setiap pengampunan saudara itu menuntun kepada pertobatan sejati. Contohnya, ketika perempuan yang ketahuan berzina itu, orang-orang semua menuduh dia, orang-orang mau menghukum dia. Bahkan mau melempari perempuan ini sampai mati, itu adalah hukum yang berlaku. Tetapi Yesus, dia datang dengan perjanjian yang baru. Tuhan katakan dengan cara yang halus, Tuhan Yesus membela perempuan ini. Ya, siapa yang gak pernah berbuat dosa, boleh melempar yang pertama. Dan akhirnya satu demi satu orang-orang yang tadinya menuduh perempuan ini, mau menghukum perempuan ini, mundur dan pergi. Sampai tinggal Yesus berdua dengan perempuan itu. Akhirnya Tuhan katakan, kemana semua? Mana orang-orang? Oh ya, semuanya udah pergi Tuhan. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, but sin no more. Pengampunan akan membawa kita, membawa seseorang kepada pertobatan. Sin no more, jangan berbuat dosa lagi. Anugerah itu bukan license to sin. Anugerah bukanlah, oh iya izin untuk berbuat dosa, toh juga diampuni. Orang yang benar-benar mengenal anugerah, orang yang benar-benar menerima anugerah saudara, justru hidupnya akan diubahkan dari dalam keluar. Ketika dia sudah menyadari betapa besar dosanya dan dia dapatkan pengampunan yang gak layak dia dapatkan. Semestinya aku tuh dihukum, semestinya aku tuh mati, harusnya aku alami ini dan ini. Tapi Yesus membebaskan. Itu gak mungkin bisa dengan sengaja menyakiti Yesus terus-menerus. Itu gak mungkin bisa. Karena anugerah itu mendidik orang untuk meninggalkan kefasikan. Anugerah mendidik seseorang untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Ketika perempuan berzina itu diampuni Yesus. Hidupnya berubah saudara. Ketika dia dengar ada Yesus datang, dia langsung belikan minyak narwastu murni. Dan akhirnya dia pecahkan itu semua di hadapan Yesus. Dia membasuh kaki Yesus bahkan dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Dan mengurapi Yesus dengan minyak. Orang-orang lain bingung. Orang Farisi, terus ahli Taurat semuanya. Ih ngapain orang ini? Yesus katakan, karena dosanya yang besar, yang banyak itu sudah diampuni. Sebab itu kasihnya pun besar kepada aku. Kita lihat saudara, kita bisa mengasihi Tuhan bukan karena kehebatan kita. Tapi kita mengasihi Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu menerima dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan kita dimampukan juga untuk mengasihi Tuhan, amin. Amin. Tuhan yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam skala. Itulah saudara dan saya. Amin. Ku pasti dapat karena Engkau Tuhan lakukan semua. Yesus yang beri
beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Kalau Tuhan yang bela, siapa yang mau lawan? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan bersama dengan kita, apa yang manusia dapat perbuat? Sebab itu saat ini saudara perlu tahu, gak perlu cari pembelaan dari manusia. Cukup datang pada Tuhan, karena Tuhanlah sang pembela kita. Tuhan yang bela. Siapa lawan dia? Siapa lawan dia? Kau menjadikan kami lebih dari pemenang, lebih dari menang atas setiap dosa kami Tuhan. Dalam skala dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Sekali lagi, orang-orang yang dibela Tuhan. Tuhan yang bela. Kau berada di pihak kami Tuhan. Kau bersama dengan kami. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak gentar. Dan kami tidak akan tergoyahkan. Menang dalam skala dengan iman, katakan, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Amin. Yesus datang untuk menjadi pembela seperti pengacara saudara. Yang ketiga, bukan hanya Yesus datang sebagai yang terdakwa menggantikan posisi kita, sebagai yang terhukum, bahkan sebagai yang terkutuk. Tapi Yesus datang untuk menjadi pembela kita, menjadi syafaat bagi kita saudara. Dan yang terakhir, Yesus datang bahkan dia menjadi hakim atas setiap kehidupan kita. Ketika saudara mengalami perlakuan yang tidak adil di dunia ini, saudara, itu biasa. Tapi puji Tuhan, kita gak usah mencari kebenaran kita sendiri. Kita gak perlu mencari pembenaran sendiri, saudara. Tapi kita serahkan semua kepada Tuhan yang akan menghakimi dengan adil, amin. Ketika ya beberapa waktu lalu sempat gitu, saya tuh melihat ada seseorang yang melakukan ya satu hal yang salah di mata saya saudara. Dan saya percaya itu juga salah di mata Tuhan. Tapi orang tersebut gak sadar kalau saya tahu gitu. Saya tahu, saya lihat gitu kan. Dan itu membuat saya tuh marah saudara. Dalam hati itu dongkol banget, kesel gitu ya rasanya. Gregetan gitu kalau orang Jawa saudara. Tapi saya gak bisa apa-apa. Saya tahu sekalipun saya marah ataupun saya harus ngomong sama orang itu, gak bisa. Gak ada perubahan gitu. Saya tahu bukan saya yang bisa mengubah manusia. Tapi hal itu membuat saya itu kehilangan damai sejahtera. Orang yang marah itu gak enak loh. Orang yang marah itu kehilangan sukacita. Orang yang marah itu kehilangan damai sejahtera. Kehilangan ketentraman saudara. Jadi saya merasa Tuhan tolong saya supaya saya gak marah lagi. Ini gimana Tuhan? Tapi gak bisa loh, Lia ini mangkel pol loh Tuhan. Ya apa ini Tuhan? Akhirnya saya masuk ke ruangan di kamar sendirian, saya berdoa saudara sampai saya bergumul sama Tuhan tuh sekitar 2 jaman. Saya benar-benar bergumul sama Tuhan karena saya memang desperate. Saya benar-benar gak mampu saudara. Saya udah benar-benar istilahnya apa ya, gak mungkin bisa ini pakai kekuatanku. Aku harus minta tolong Tuhan. Dan saya terus bergumul, Tuhan tolong Lia. Kegeraman itu menetap pada dada orang bodoh. Lia gak mau disebut orang bodoh. Tuhan bilang buang semua kegeraman, buang semua amarah, buang semua sakit hati, pahit hati. Karena yang sakit kita.
sakit hati, hatinya kita yang sakit. Pahit hati yang pahit itu kita sendiri. Orang yang gak bisa melepaskan pengampunan itu seperti meracuni dirinya sendiri, saudara. Marah-marah sendiri, ketika marah itu sel-sel tubuh itu rusak loh. Nah, ketika itu saya berdoa dan Tuhan itu benar-benar ya saudara, ketika kita datang dengan penuh kesungguhan, itu Tuhan benar-benar menyatakan dirinya. Tuhan berikan saya satu ayat firman. Mari kita buka bersama saudara di dalam Yakobus 5 ayat 9. Dan ketika saya dapatkan firman Tuhan ini saudara, itu seperti magnes. Hati saya yang pertama itu marah itu ya saudara, mendidih di hati gitu ya. Itu seperti magnes disiram sama air saudara. Dan seperti marah itu langsung kayak hilang. Tuhan bilang seperti ini, sesungguhnya hakim sedang berdiri di depan pintu. Saya diingatkan Tuhan, hei nak, masih ada aku yang menjadi hakim atas semuanya. Kamu gak perlu marah, buat apa kamu marah? Bahkan dikatakan sesungguhnya, itu serius Tuhan. Dikatakan hakim itu sedang berdiri. Bukan sedang duduk leha-leha, dia berdiri di depan pintu, sudah siap ketok palu istilahnya gitu kan saudara. Dan saya, oh ya Tuhan, terima kasih. Justru sebaliknya dari pertama saya yang mau marah saudara. Saya yang marah itu jadi ada belas kasihan. Kasihan ya, justru kasihan orang yang bersalah itu. Aduh, kasihan juga nanti kalau misalnya Tuhan datang, Tuhan menjadi hakim loh datang. Dia betul Tuhan yang penuh kasih, tapi dia Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Gak bisa macam-macam. Tuhan gak bisa dipermainkan katanya. Jangan kamu sesat, Tuhan gak bisa dipermainkan. Terus Tuhan katakan seperti ini, saudara-saudaraku janganlah bersungut-sungut seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihakimi. Sesungguhnya hakim sedang berdiri di depan pintu. Penghakiman itu, pembalasan itu loh adalah haknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus dicaci maki, dia gak balas dengan caci maki. Sebaliknya Tuhan menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita dalam tanda kutip dijahatin sama orang, disalahin sama orang, justru bersyukur saudara. Masih untung kan bukan kita yang jahatin orang, untungnya masih kita yang dijahatin orang. Tuhan katakan aku menjagamu dari segala kejahatan. Kita tuh dijagain sama Tuhan supaya gak melakukan kejahatan. Ketika Daud itu mau membunuh Nabal. Nabal itu dikatakan orang yang bebal. Orang yang sombong. Kaya sih, tapi sombongnya, bebalnya, congkak. Terus kasar saudara. Daud ini udah mau siap-siap bunuh Nabal. Tetapi Tuhan itu menjauhkan Daud dari segala yang jahat. Gak sampai Daud membunuh, tangan Tuhan itu turun tangan sendiri kepada Nabal dan nyawanya diambil. Dan ketika Nabal meninggal, akhirnya justru istrinya Nabal yaitu Abigail menikah dengan Daud. Dalam hati pasti Daud ngomong, syukur ya, bukan aku sendiri itu yang membunuh Nabal. Jadi tanganku gak menumpahkan darahnya Nabal, Tuhan sendiri turun tangan. Nah saat ini saudara, firman Tuhan katakan, gak usah kamu menghakimi. Karena aku, hakim yang berdiri di depan pintu, sesungguhnya telah datang dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, entah baik ataupun jahat. Kita melihat tadi contohnya apa yang dilakukan oleh Yesus 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika dicaci maki dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita dia tidak mengancam. Sebaliknya dia menyerahkan dirinya kepada Elohim yang menghakimi dengan adil. Percayalah, di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk bertindak, memberikan kemenangan bagi kita. Dia berperang bagi kita dan percaya kita keluar sebagai lebih daripada pemenang. Amin. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan
Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Saya undang pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Sebagai kesimpulan ya saudara, Yesus datang, Dia menggantikan posisi kita. Dia yang tidak bersalah, tidak didapatkan dosa, tidak ada kejahatan satupun. Tetapi Dia menanggung setiap dosa kita. Dia yang menjadi terdakwa, terkutuk, terhukum. Supaya kita yang harusnya terkutuk, terhukum, bahkan binasa, dilepaskan, dimerdekakan, diselamatkan, dan diberkati. Yang kedua, peran Tuhan Yesus di tahta anugerah. Dia datang sebagai pengacara, sebagai pembela kita. Bahkan Dia selalu bersyafaat bagi kita di hadapan Bapa. Yang ketiga, Yesuslah Sang Hakim yang adil. Percayalah, Dia selalu ada dalam hidupmu. Dia melihat semuanya, Dia tahu semuanya. Bahkan kedalaman isi hati manusia, Tuhan tahu. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas hidup setiap kita. Amin. Orang-orang yang sudah dibela Tuhan, diselamatkan, ditolong Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami selalu berkemenangan karena Tuhan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, amin, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Katakan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pasti. Hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Bukan kami yang bertindak Tuhan, bukan kami yang bekerja, bukan kami yang mampu Tuhan, tapi Engkau yang bekerja, Engkau yang bertindak, Kau turun tangan menolong kami. Pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Deklarasikan kemenanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, kami dapatkan kemenangan. Amin. Di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan. Apa yang kami katakan di hadapan-Mu, itu yang kami dapatkan di dalam-Mu. Dengan iman kami berkata, Tuhan yang selalu membawa kami kepada jalan kemenangan. Sebab Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, itu
terjadi digenapi sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami dibela Tuhan, kami diampuni Tuhan, kami dibebaskan, diselamatkan, dan kami dapatkan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus umat pemenang bersama-sama katakan, amin.